Rekan-rekan pasti pernah nonton sebuah presentasi yang ngebosenin kan. Dan presentasi itu malah bikin kita jenuh, malah bikin kesel, bikin ngantuk. Dan kayaknya aduh pengen cepet-cepet pergi dari presentasi itu. Nah, Laura Penn seorang penulis buku dan dia juga pemilik dari sekolah publicspeakingschool.com. Dia juga penulis 4 Elements of Performance on Public Speaking, memberikan tips dalam video TED Talk-nya, dan kita bahas apa aja sih tips-tipsnya supaya kita bisa presentasi lebih baik dan kembali nggak membuat sebuah presentasi yang membosankan. Seperti apa? Kita tonton setelah intro berikut ini. Presentasi. Oke, presentasi itu atas dasar katanya apa sih? Present. Present itu ada 2 arti, teman-teman. Present itu dalam bahasa Inggris itu berarti saat ini. Artinya pada saat kita presentasi kita harus berada saat ini. Jangan sampai kita malah mikirin hal-hal yang di luar pada saat kita presentasi. Nah, seringkali kenapa sih sebuah presentasi itu membosankan? Itu karena pada saat kita presentasi, kita malah mikirin keadaan di rumah. Mikirin masalah yang sebelumnya kejadian. Telepon dari orang yang mengesalkan. Akibatnya audiens itu nggak merasa koneksi sama kita. Oleh karena itu, Laura Penn mengatakan presentasi itu harus berada present atau saat ini. Seorang pembicara harus berada saat ini pada saat dia presentasi. Pikirannya, jiwanya, dan badannya ada pada saat dia presentasi. Dan arti yang kedua dari presentasi, dari present gitu ya, itu apa sih? Hadiah. Nah, teman-teman, pastiin yang namanya presentasi kita itu diawali oleh kita ingin memberikan sebuah hadiah buat audiens kita. Kita pengen supaya presentasi itu adalah sesuatu yang berguna buat audiens. Tentu, presentasi itu nggak cuma ngasih doang, tetapi kalau teman-teman ngasih hadiah, tentu kita pengen membuat hadiah itu menarik, bukan? Kita pengen ngemas jadi lebih bagus. Kita pengen membuat atau hadiah kita itu dihias, dibuat mewah, dibuat sebuah presentasi, sebuah hadiah itu sesuatu yang menyenangkan buat orang yang menerimanya. Oleh karena itu, hal kedua yang harus rekan-rekan perhatikan pada presentasi adalah perform. Gak cuma rekan-rekan sharing ilmu, sharing materi gitu ya, tetapi teman-teman harus perform dengan baik, dikemas dengan baik, dikemas dan hias supaya orang yang ngedengarnya itu juga tertarik gitu ya. Nah, oleh karena itu, Laura Penn menekankan 4 elemen yang harus rekan-rekan perhatikan pada saat presentasi. Kita mulai. Apa saja? Oke, elemen yang pertama tentang presentasi. Oke, rekan-rekan harus perhatikan yang namanya presentasi itu adalah sebuah seni. Seni perform di atas panggung. Seni tampil, seni rupa, seni gaya dan gerak gitu ya. Karena pada saat teman-teman presentasi itu harus perform dengan baik. Dan elemen pertama yaitu secara visual. Apa sih? Kostum dong, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya teman-teman nanti presentasi, pastiin jangan sampai salah kostum. Jangan sampai teman-teman perform di sebuah acara resmi tapi menggunakan baju tradisional. Atau sebaliknya, teman-teman menggunakan baju metal gitu ya di acara etnik. Itu akan aneh banget dan teman-teman pasti sudah akan pecah atau buyar konsentrasi. Dan itu juga kembali akan membuat audiens itu merasa ini orang ngapain gitu ya. Kayaknya dia salah kostum dan bukan bagian dari kita. Jadi teman-teman, yang pertama ada dari elemen perform itu adalah kostum yang bagus dong. Kostum yang sesuai dengan audiens. Semakin kita blur atau bisa bergabung dengan audiens akan merasa wah dia bagian dari kita. Yang pertama adalah kostum. Dan yang kedua adalah voice atau suara kita. Yang namanya presentasi pasti harus menggunakan voice yang bagus. Kita harus memainkan naik turun. Kita harus memainkan kecepatan ngomong seperti ini, atau kita harus ngomong pelan-pelan untuk menekankan hal-hal penting. Kita juga harus menggunakan jeda, memberikan kesempatan audiens untuk mendengar, berpikir tentang apa yang kita omongkan. Kita harus memberatkan suara untuk menegaskan. Kita harus menggunakan suara yang tinggi supaya terlihat menyenangkan. Jadi yang kedua adalah voice. Dan kita lanjutkan elemen ketiga dari perform. Tentu saja body language gitu ya. Body language yang sesuai. Kalau misalnya teman-teman ngomongin, hey, saya memiliki 5 karakter dari seorang pemimpin. Jangan sampai teman-teman memberikan angka 2 kayak begini, kan aneh.
Rekan-rekan harus memberikan bahwa kita harus memberikan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita katakan. Sebagai contoh, teman-teman kita harus meningkatkan motivasi kita, tapi tangan kita ke bawah. Aneh ya? Akan lebih bagus kalau misalnya rekan-rekan kita harus meningkatkan motivasi kita menjadi lebih baik. Bagus banget. Rekan-rekan kita harus bergerak lebih cepat. Tapi jangan gini gitu ya, aneh banget. Rekan-rekan harus bergerak lebih cepat untuk mendapatkan omset yang luar biasa. Itu akan lebih bagus sekali. Oleh karena itu, gunakan body language supaya nggak cuma ngomong doang, tapi kembali lagi yang namanya performance itu adalah seni. Rekan-rekan bisa melihat performance dari orang tersebut, bisa melihat gerakan, bisa melihat tingkah laku yang sesuai dan sejalan dengan apa yang dia katakan. Dan elemen yang terakhir, yang keempat dari performance yang baik itu adalah connection. Nah, connection ini yang sering dilupakan oleh seorang pembicara. Karena biasanya kita asik ngomong gitu ya. Kita, wah saya punya materi yang luar biasa. Saya punya materi yang bagus dan saya akan ngomong terus gitu ya. Emang sih, rasanya kita pengen mencurahkan, menumpahkan apa yang ada dalam pikiran kita. Tetapi audiens juga merasa, loh kok saya dicuekin, kok kayaknya dia ngomong sendiri. Oleh karena itu penting yang namanya connection. Sesederhana dengan tanya jawab. Sebagai contoh, menurut rekan-rekan, dari keempat elemen ini, mana sih elemen yang paling penting untuk dikuasai pada saat public speaking? Apakah kostum yang bagus, suara, body language, atau connection? Rekan-rekan bisa tulis di kolom komentar ya. Tulis. Kira-kira yang mana rekan-rekan paling penting? Dan oleh karena itu, kalau misalnya rekan-rekan menguasai keempat-empatnya, saya yakin rekan-rekan bisa menjadi seorang public speaker yang memberikan sebuah presentasi yang isinya adalah sebuah hadiah yang menyenangkan, presentasi yang isinya adalah suatu hal yang membuat audiens atau mereka yang menontonnya itu merasa diberikan suatu hal yang berguna dan menyenangkan. Oleh karena itu, rekan-rekan harus terus belajar, rekan-rekan bisa subscribe channel ini dan rekan-rekan bisa berikan like kalau misalnya rekan-rekan suka, berikan komentar kira-kira apa yang harus saya pelajari lagi ya. Kalau misalnya rekan-rekan ingin belajar public speaking juga bersama saya dan rekan-rekan lainnya, rekan-rekan bisa klik link yang ada di deskripsi dan kontak kami kira-kira rekan-rekan ingin belajar secara online ataupun offline. Sampai ketemu di video selanjutnya dan tetap belajar public speaking ya.